Selamat datang semuanya. Ini Zoom rutin ya. Saya lama sekali. Biasanya dulu awal-awal saya juga pernah gini nge-host gini, tapi udah lama banget. Jadi senang sekali kembali lagi jadi host di Zoom rutinnya Bandung Revolution bersama Ngaji Roso. Sebelumnya saya mohon maaf dulu, Mas Hendra tidak bisa hadir pada sore hari ini dikarenakan sedang di luar kota. Jadi saya menggantikan Mas Hendra pada sore hari ini untuk dengan waktu yang semestinya, atau malah usaha itu tuh menghambat kita dan mungkin juga menurunkan energi kita sehingga hutang itu tidak segera bisa terbayar. Karena seperti yang diketahui juga kan sekarang saat ini kondisi Indonesia katanya, konon kalau saya sih nggak ngikutin ya, eh dolar lagi semakin naik, terus BBM juga kabarnya katanya juga pada naik dan segala macam. Pasti untuk semua pemirsa, terutama para peserta dan alumni Ngaji Roso itu kan mostly ibu-ibu ya. Peserta Iya, kelas, iya, Bandung Revolution juga kan dominan. mostly itu ibu-ibu yang mana juga sangat terpengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia sedang saat ini yang juga pasti berhubungan sama hutang. Nah, itu gimana Teh? Silahkan. Ya, Manda, terima kasih banyak. Tambah hari tambah cantik, sayang. Kalau Teteh juga makin langsing dan memuda. Masya Allah. Aku terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah meluangkan waktu siang-siang kita kumpul. Enggak selesai-selesai kangen-kangenannya tiap minggu. Jadi, sehubungan dengan pertanyaan tadi, tentang hutang. Tentang hutang yang belum selesai. Tentang hutang yang gimana cara nyelesainnya. Tentang hutang yang kok bikin aku resah, bikin aku khawatir. Ketika hutang itu belum lunas, ketika ada rasa yang menggebu-gebu atau yang sangat pengen banget beresin itu dengan semangat yang sangat tinggi, apakah itu akan mempengaruhi hasilnya? Atau gimana yang seharusnya sesuai dengan aliran yang membuat hutang itu lunas? Nah, satu hal gini, karena tadi pagi aku juga di chat sama salah satu alumni private online aku tentang hutang. Jadi gini teman-teman, tema kita kali ini adalah hutang. Hampir sebagian besar dari teman-teman ada punya PR ini. Yang punya PR ini kita simak pelan-pelan ya. Menyelesaikan ini gimana? Atau membuat cerita loopingan ini selesai gimana? Ini juga cerita pengalaman pribadi aku, true story, really true story ini. Di masa 2019 PR 1,8 1,3 waktu itu. Jadi gini, start pertama ketika kamu punya utang, start langkah pertama itu jika kamu menggebu-gebu, jika kamu ini pengen cepet selesai, pokoknya oh nafsu banget gitu, pengen cepet ngeberesin, tanpa kamu tahu kesadaran tentang sebuah getaran, getaran frekuensi di dalam dirimu, ketika kamu resahnya kebangetan, atau takutnya kebangetan, atau cemasnya kebangetan, itu di dalam Abundant Revolution kan kita mengenal sistem kerja semesta itu seperti cermin ya. Seperti gini, ini cermin, ini tubuhmu. Jadi, pantulan di dalam cermin ini, dia menggambarkan gambaran daleman kamu sendiri. Apa yang kamu pantulkan, apa yang kamu pantulkan, itu yang jadi doa yang dikabulin. Kamu mau ngerti atau nggak ngerti, tahu atau nggak tahu, aturan sunatullahnya seperti itu. Misalnya gimana? Contoh situasi A, dia punya utang, dia tidak mengenali satu sisi substansi cara kerja semesta nih misalnya. Dia dalam kegalauan, dalam kekhawatiran, dalam kebingungan, otomatis tubuhnya kan menggetarkan ketakutan kan. Tubuhnya menggetarkan kekhawatiran kan. Tubuhnya menggetarkan buru-buru pengen ngeberesin gitu. Padahal sebetulnya di ranah kesadaran, PR utang itu sebetulnya dalam potensi energi tanpa batas itu sangat bisa dilunasi. Atau versi dirinya yang
PR utangnya sudah lunas, sebetulnya di titik medan kuantum itu sudah ada, tapi bentuknya masih energi. Bentuknya masih di dalam gambaran medan kuantum, di batin dia. Nah, ketika ada seseorang yang tidak mengerti cara kerja frekuensi, getaran, sistem kerja semesta, dia akan terburu-buru untuk menyelesaikan itu. Dampaknya apa? Dampaknya adalah semesta, Allah akan membaca getaran tubuhnya dalam getaran ketakutan, getaran buru-buru, getaran kecemasan, dan itulah yang akan dia dapat. Jadi bukannya utangnya lunas, tapi situasinya malah menjauhkan dia dari ngeberesin utang itu. Nah, terus gambarannya harus gimana, Teh? Start pertama. Nih, ala Abundant Revolution nih ya, untuk PR utang. Start pertama. Kamu terima dulu kamu punya utang. Satu, aku ada utang. Terima dulu kamu punya utang. Iya, aku terima aku punya utang. Aku ikhlas, aku punya utang. Aku ridho, aku mengalami semua warna nih di titik aku punya utang saat ini. Itu dulu start pertama. Kamu terima dulu, penerimaan dulu. Setelah itu si utang ini jangan kamu benci. Jangan, kesel banget, marah banget, kesel banget. Jangan, walaupun debt kolektornya galak. Tapi sebelumnya kamu dapat manfaat dari utang itu. Jadi lihat utang ini sebagai sebuah pesan dari Allah bahwa ketika kamu ada utang dan ada ke-trigger sebuah rasa tertentu, ini artinya rasa yang nggak enak ini, kamulah 100% yang bertanggung jawab terhadap adanya utang ini. Kamu introspeksi dulu ketika ada utang ini utang disebabkan oleh apa sih? Kalau utangnya disebabkan oleh kelalaian kamu, kamu introspeksi dan kamu sadari untuk tidak mengulanginya gitu. Ada beberapa kisah dari teman-teman alumni yang dia punya utang memang dengan kesadaran uang itu dipakai bukan untuk sesuatu yang semestinya gitu. Sehingga dia berhutang lagi, berhutang lagi, berhutang lagi. Jadi kalau kamu punya utang, tapi kamu tidak ketemu titik introspeksi dari sebuah peristiwa ini, itu biasanya beresnya lama. Biasanya beresnya lama. Jadi harus ada titik introspeksi dulu. Ada rasa nggak enak kayak gini, masalahnya judulnya utang. Kamu harus ketemu dulu pada satu titik, ini pesennya apa ya? Ini pelajarannya apa ya dari peristiwa yang super duper nggak enak ini gitu. Anggaplah kamu udah ketemu nih, oh ya titik kesadaran pembelajarannya ini. Lalu kamu lihat, oh peristiwa utang yang nggak enak ini juga cinta. Nah, start dari kesadaran itu dulu. Lalu baru kamu masuk ke pemahaman materi bab 1. Materi bab 1 itu menceritakan tentang siapakah dirimu, sejatinya kamu, yang sebetulnya alamiah kamu, blueprint kamu, itu kebahagiaan dan kelimpahannya itu udah di dalam dirimu, di dalam DNA-mu, potensinya ada di 40 triliun sel tubuhmu. Jadi, potensi utang kamu lunas itu sebetulnya sudah ada. Tapi dia bergetarnya di getaran medan kuantum, di dalam frekuensi medan kuantum dalam judul gelombang alfa theta. Gelombang tenang, gelombang rasa percaya bahwa ini pasti bisa selesai. Prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Jadi kalau udah masuk pada sesi itu, pertanyaan simpelnya gini, Manda. Kira-kira nih, dalam pemahaman kamu, kamu bisa nggak terbuka untuk menerima? Utang kamu berapa? Misalnya 2M atau 1M. Tanyain pada diri sendiri. Dalam kelimpahan tanpa batasnya Allah, mungkin nggak utang itu lunas menurut kamu? Kalau asumsi kamu bilang nggak mungkin, jadinya ya jadi nggak mungkin gitu. Nah, sedangkan slogan di kita, Abundant Revolution kan, prasangka baik sama Allah di atas rata-rata kan? Gitu. Karena substansi esensinya sebenarnya semuanya itu bisa kamu terima. Utang itu bisa lunas karena potensi energinya sama. Tinggal apa? Tinggal gini, pahami. Di titik medan kuantum sebetulnya potensi utang kamu lunas itu sudah ada di titik sekarang juga itu. Masalahnya
tubuh kamu belum bergetar dalam frekuensi resonansi yang sama dengan utang lunas itu. Jadi caranya gimana, Teh? Caranya adalah kamu duduk sama rasa yang gak nyaman, rilis dulu rasa nggak nyaman itu. Rasa ketakutan, kebingungan, kecemasan, duduk, kamu rilis dulu. Kayaknya nggak sampai 5 menit deh. Rutinin aja. Setelah itu, kamu ngomong ke dalam, ya Allah yang maha baik, terima kasih R-ku, utangku sudah lunas. Coba eksperimen beraniin ngomong gitu. Atau kamu bisa mulai nulis di buku goals. Ya Allah, aku bersyukur dan berterima kasih, hutangku sudah lunas. Kamu buat dulu cetakan di ranah batin. Karena sebetulnya yang kamu cetak itu udah ada dan tersedia sebetulnya di medan kuantum. Sangat bisa, sangat mungkin utang kamu lunas. Permasalahannya adalah bukan begini, bukan gimana caranya ya utang itu cepat-cepat lunas. Bukan di titik itu substansinya, tapi substansinya gimana caranya ya getaran tubuhku bisa menggetarkan rasa perasaan syukur. Rilis rasa nggak enaknya, dan perihmu, lukamu, takutmu, bingungmu, kamu rilis, kamu serahkan kepada sang pemilik segala rasa ini. Dan ketika goal-goal kamu tentang utang ini lunas juga, nggak kamu pegangin, nggak kamu rungsingin, nggak kamu resahin, tapi goals kamu ini izinkan kamu lepaskan, kamu serahkan, engkau saja yang mengurus, ku serahkan padamu untuk segala hal, kau yang mengatur, aku lepaskan. Nah, tugas kamu tinggal bikin cetakan frekuensi di batin kamu. Getaran syukur, getaran terima kasih, getaran PR itu sudah lunas. Kamu cetak dulu di batin kamu. Apa yang kamu cetak di batin, dia akan memantul di realita. Jadi, apa yang membedakan Teh antara usaha yang luar biasa, apakah itu menghalangi perjalanan lunas utang ini? Ya, tergantung. Kalau seandainya dia tidak tubuhnya di dalam proses perjalanan itu, di dalam proses menyelesaikan PR-PR itu, getaran tubuhnya ketakutan dan kekhawatiran, tentunya itu menghambat karena ketakutan dan kekhawatiran itulah yang akan didatangkan terus sama kehidupan ini. Itu yang akan didatangkan terus karena yang kamu pancarkan itu, itu yang akan didatangkan terus. Tapi kalau kamu ngerti substansinya, ngerti inti core-nya, di mana kamu punya utang, kamu memang sebagai jiwa yang bertumbuh, memang diizinkan untuk mengalami semua spektrum rasa. Dan kamu sendiri sebetulnya yang menciptakan kejadian itu terjadi gitu. Jadi ya udah kamu duduk untuk menerima dan merilisnya. Kamu duduk untuk menyadari, sadari bahwa ini fase aku harus lewati. Tapi ingat sama teman-teman semua fase tuh ada masanya. Ada masanya, sedih kamu ada masanya, nanti dia selesai kok. Setelah sedih kamu bahagia. Tapi dengan catatan, kalau kamu memilih tidak terus berada di dalam identitas lama. Tapi kalau datamu masih itu nggak kamu lepasin, data kamu masih resah, cemas, terus saja kamu pancarin, nggak kamu rilis-rilis, ya itu terus yang akan kamu dapat. Jadi pertanyaan Manda tadi, TVB kalau usaha yang keras untuk melunasi utang, apakah itu akan menghambat atau gimana membedakannya itu? Kamu yang tahu, getaran tubuhmu ini yang tahu. Di dalam getaran tubuhmu pada saat kamu melakukan itu dominan kecemasan, dominan ketakutan, dominan kekhawatirankah? Atau ada rasa percaya dan tenang di situ dalam melewatinya? Tinggal sesering mungkin kamu pancarkan terus. Seperti teman-teman yang hari ini mau bercerita tentang manifestasi mereka. Ada beberapa yang juga punya PR dan akhirnya PR itu selesai gitu.
di ranah saat ini mungkin nggak kegambar ini gimana selesainya, karena memang pikiran kita punya limitasi yang terbatas gitu. Jadi kalau kita nggak bisa mikirin kayak dulu aku, Manda, income-ku cuma 5 sampai 10 juta per bulan. Sementara PR yang harus diselesaikan 1,3 miliar. Kan itu kiamat, Manda. Gimana Iya cara benar-benar. dapetin uangnya? Kiamat itu namanya. Ngalamin. Jadi ini buat teman-teman semua, sesuatu yang di luar jangkauan kamu. Udah kamu duduk untuk berdamai dulu deh sama rasa yang nggak enak itu. Release inner child dulu sama Manda, coba teman-teman. Betul. Jadi temukan dulu ketenangan, karena kunci dari semua solusi ada di situ. Setelah kamu tenang, setelah kamu damai, ingat lagi bab 1, kamu siapa? Ingat lagi bab 1, kamu siapa? Apa yang terjadi sama teman-teman saat ini yang ada PR utang? Nih, ini kuncinya nih Manda, ini kuncinya nih ya. Kalau aku bisa Tempatnya pinjem mas, tempatnya. kalau aku bisa pinjem istilah materi dari gurunya Neville Goddard. Neville Goddard dan gurunya Neville Goddard itu bercerita begini. Ketika realitamu saat ini punya utang, kamu resah, kamu cemas, kamu bingung, kan itu bukan sejatinya kita yang tenang, damai, bahagia, berkelimpahan ya Manda ya. Itu bukan sejatinya kita gitu. Nah, ketika realita kamu masih seperti itu, pahami sama teman-teman, itu tampilan film identitas lama kamu. Ya, itu tampilan dari film identitas lama kamu mewujud dalam realita hidupmu. Itu tampilan film identitas lama. Tampilan film identitas lama, otomatis data-datanya masih data-data lama, itu belum pada dirilis data. Data trauma masa kecil, ketakutan masa kecil, dulu ngelihat mungkin bapak ibunya juga dikejar-kejar utang, dikejar-kejar debt collector. Teman-teman yang private offline atau online sama aku gitu Manda. Ada PR 50M, 3M. Ketika ditarik ke belakang, ternyata dulu papahnya juga mengalami peristiwa yang sama dan anaknya menyaksikan itu dan anaknya dibawa ibunya untuk kabur menghindari debt collector. Jadi di badan dia, di sistem syaraf tubuhnya, terekam di jejak mental sistem syaraf tubuhnya dia gitu. Nah itu dulu yang harus diberesin. Kalau bisa ketemu aku, kalau bisa ketemu Manda yang di Malang, ketemu Manda deh di Malang. Beresin dulu itu gitu. Kenapa itu harus diberesin? Ya itu yang menyala terus di bawah sadar. Kalau kamu cuma beresin 2026 tanpa akarnya kamu beresin, ya dia looping lagi gitu. Masih tetap nyala dia. Gitu Manda. Jadi kesimpulannya apa Teh? Kesimpulannya aware sama getaran tubuhmu. Gitu. Dominan getaran ketakutan, keresahan yang kamu piara, nggak kamu rilis, selamat aja deh kamu merequest itu artinya. Tapi sadari pelan-pelan untuk kamu jeda sebentar. Untuk duduk sama rasa itu, menerimanya, merasakannya sebentar, jangan kamu tolak, berdamai dengan rasa itu, rangkul peluk rasa itu, berterima kasih sama semua peristiwa yang datang. Setelah itu nggak usah kamu pegangin, izinkan dia terurai, izinkan kamu lepaskan segalanya kepada sang pemilik rasa. Gitu, Iya, Manda. iya, iya, betul-betul. Jadi poin yang Manda tangkap tadi, yang paling penting dulu tuh adalah kesadaran kita itu pada saat menyikapi hutang itu gimana gitu. Gitu kan ya Teh ya, karena kan yang pertama yang harus kita garis bawahi dan make sure dulu adalah kita sadar dan terima nggak kalau kita punya hutang gitu. Kadang-kadang kita nggak terima hutangnya. Kita mau melakukan pinjam itu, tapi menerima kita punya hutang tuh kita nggak bisa gitu. Kayak mengingkari kalau hutang itu sebenarnya ada, sehingga malah pada akhirnya kan ketika kita menolak sesuatu, itu energinya kurang bagus, sehingga juga tubuh juga memancarkan sinyal juga kurang oke. Pada akhirnya niat yang untuk membayar hutang itu tidak bisa terlaksana dengan sebagaimana mestinya gitu ya Teh ya. Betul. Oke, oke. Ini melanjutkan pembahasan tentang utang. Nah, bagaimana caranya kita tetap percaya kalau tadi kan Teh Febi bilang prasangka baik itu
harus di atas rata-rata kan gitu prasangka baik Iya, terhadap Allah ya. Mungkin kalau ya. untuk orang yang awam gini mikirnya ya kamu enak, mungkin kayak orang yang ke Manda juga gitu ya kamu enak nggak berkekurangan jadi untuk berprasangka baik lebih mudah atau mungkin ya Teh Feby mah enak ini udah berlimpah sekarang mau berprasangka baik enak gitu. Nah gimana tetap bisa berprasangka baik pada semesta ataupun pada Sang Pencipta ketika memang hutang itu belum lunas, tubuh juga mungkin kondisinya juga sering capek atau Juga sering sakit gitu. sering sakit gitu. Ya, Eh, apa lingkungan keluarga juga tidak mendukung atau pasangan juga tidak mendukung. Nah, gitu gimana Teh cara untuk kita tuh tetap bisa berprasangka baik terhadap dan pencipta dalam kondisi yang seperti itu. Terima kasih. Iya, silakan. oke. Ya, eh, kita masih berkutat sama realitas saat ini dan tidak membuka cakrawala kita untuk sebuah kemungkinan, pengetahuan itu sangat penting, Manda. Karena pengetahuan itulah yang akan merubah segalanya. Ketika kamu masih dalam situasi yang ketakutan, mindset kamu masih, aku kan sulit, aku kan punya utang, aku kan seperti ini. Nah, tapi di sini aku juga mau cerita sama teman-teman, aku kan nggak langsung jadi kayak gini. Sebelumnya juga aku alami situasi yang prihatin, panjang sekali proses prihatinnya, nggak punya uang, uang saldo cuma 10.000, semua itu. Tapi memang eh, aku membuka diri aku untuk memahami satu hal. Ini buat awalan teman-teman. Jika realita hidupmu masih nggak bisa membahagiakan kamu, jika semua permasalahan serasa terus hadir dan nggak selesai-selesai, kayaknya itu titik di mana kamu harus memahami bahwa sakitmu, penderitaanmu, takutmu, sedihmu, kecewamu itu adalah cara dari alam semesta ini membangunkan kamu dari tidur yang panjang gitu. Membangunkan kamu dari meleknya diri kamu tentang kamu harus tahu siapakah diri kamu sebenarnya. Ketika kamu lahir hadir ke dalam kehidupan ini, itu tidak dirancang untuk menderita seperti ini. Tidak dirancang untuk mengalami kepanjangan, kepahitan yang gak selesai-selesai. Tidak dirancang untuk itu. Di titik saat ini, nggak berhenti-berhenti. Aku, Mas Hendra, Manda, dan tim ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, ayo pulang ke kesadaran fitrahmu, bahwa dirimu, alamiahmu, itu adalah percikannya, itu adalah bagian dari dia. Jadi Manda, letak start awal dari kesadaran inilah yang akan merubah realita hidup kita, itu sangat penting. Di mana kamu pelan-pelan mulai menyadari, aku bukan si sedih ini ya ternyata, gitu. Aku bukan si kekurangan ini ya ternyata fitrahnya. Aku bukan si cemas ini ya ternyata ya alamiahnya. Saat ini itu terjadi sama kamu karena lapisan endapan emosi yang memang nggak kamu lepasin. Lalu mulainya dari mana? Dari sebuah kesadaran. Ayo, kenali siapa diri kamu, tahu dulu siapa diri kamu, ketemu dulu sama itu gitu. Start awalnya dari mana? Hening sebentar, duduk sebentar, kasih jeda dulu sebentar diri kamu. Baca tubuh kamu. Kalau tubuh kamu dalam ketakutan, kamu duduk dulu sama rasa itu. Bahwa rasa ini cuma ingin dirasakan, disadari keberadaan dia ada. Kalau kamu masih dalam posisi yang aku susah teh untuk prasangka baik sama Allah di atas rata-rata, memang susah kalau masih dalam pikiran yang reaktif, pikiran yang penuh, pikiran yang overthinking. Makanya dibutuhkan kamu untuk jeda sebentar, rilis untuk start pertama, menyadari nafas, lakukan proses kamu bernafas dengan sadar, bernapas di momentum ritme yang pelan. Jadi kalau enggak teh aku nggak ngerasain, kamu mau nggak mengalami pengalaman merasakan itu?
mau nggak mengalami pengalaman perubahan itu terjadi pada nanti dirimu. sudah aman itu Nah, pokoknya. itu apa yang harus dilakukan? Kenapa dia, Mbak? Kamu harus meluangkan Maka diri. kalau udah Kamu harus meluangkan waktu untuk itu kan tidak biayanya sebentar juga merenungkan harus dari tahu. apa yang terjadi di dalam tubuh kamu, Itu yang apa yang terjadi di dalam kehidupanmu, itu kamu harus pelan-pelan duduk dulu sama rasa itu. Itu ya. Oh, miaknya nggak selesai-selesai ini. Jadi Manda, untuk bagaimana Teteh? Aku dalam posisi yang ketakutan, punya utang, gimana mau prasangka baik sama Allah di atas Terus mau gimana? rata-rata? Selama kamu tidak terbuka untuk memahami esensi kesadaran tentang siapakah dirimu, maka penderitaan itu akan selalu muter-muter di dalam kehidupan kamu. Selama kamu masih terus perang sama tubuhmu untuk melawan realita, menekan, nggak menerima, menyadari, itu akan selalu berputar cerita itu, nggak selesai-selesai loopingannya. Jadi harus gimana, Teh? Harus gimana? Saya sih enggak sama teman itu jangan sampai putus. Harus gimana? Harus banyak yang mundur meluangkan waktu kamu untuk jeda sebentar, sadar nafas syukur gitu. Sadar nafas syukur dan jeda sebentar kamu untuk merenungkan materi bab 1 tentang siapakah diri kamu. Nah, ketika kamu ketemu tentang siapakah diri kamu, alamiah dirimu adalah alamiah dirimu adalah ketenangan. Nah, di luar cinta dan ketenangan, izinkan kamu rilis dulu. Kamu menyamai dulu, dan itu kamu rilis dulu. Maaf ya Teh, saya pause dulu. Ini Bu Endang, mohon maaf di mic-nya di off dulu ya, karena teman-teman banyak yang ini suaranya pada masuk. Bu Endang ngapunten, di off dulu mic-nya. Oke, kayak udah aman Teh. Oh, masuk terus ya mic-nya Bu Endang ya? Kayak apa itu? Udah kayak sebentar saya minta tolong ini aja Dinda ya, karena saya nggak punya. Jadi co-host. Jadi co-host. Enggak kan bukan akan seperti ini gitu. Oke. Kalau aku seperti contoh, Loh, kok nggak bisa ya? Ini itu sebagai perasaan. Iya, Manda. Jadi kuncinya di menyadari tentang siapakah dirimu. Kuncinya itu ada di situ sebetulnya. Ibu Endang, boleh bantu mute sayang? Biar kita bisa konsentrasi sama teman-teman. Mute ya, Ibu sayang. Ya, udah Manda. Sudah. Ya, jadi kalau kita hanya berkutat sama realitas saat ini, kenapa begini, kenapa begitu, iya kamu mah begini, aku mah enggak, itu enggak akan selesai-selesai, penderitaan akan muter terus di situ, Manda. Tapi jika kamu izinkan terbuka untuk melihat siapakah diri kamu sebenarnya di Bandan Revolution materi bab 1, izinkan kamu renungkan itulah kamu, lalu step berikutnya apa? Kamu duduk sama semua rasa itu untuk melepaskan. Kamu duduk dengan semua rasa itu untuk menyadari, untuk menerima, untuk mengalirkan. Nanti di situ keluar ketenangan. Baru berikutnya lakukan sadar nafas syukur di pagi hari, lalu di siang harinya perbanyaklah berterima kasih tentang kehidupan ini, tentang apa yang ada di tangan kamu. Lewati itu semua dengan sabar. Lalu di malam hari sebelum tidur, ulangi lagi sadar nafas syukur. Lalu kamu 227 ya, kamu senyum sama seharian hidup yang sudah berjalan, walaupun mungkin masih ada warna-warna yang gak nyaman. Lalu malam hari sebelum tidur, mulailah kamu buatlah takdirmu sendiri gitu. Tulis ketika sejatinya diri kamu adalah percikan ruhnya,
Ketika Allah punya sifat kasih sayang, kamu juga dititipin sifat kasih sayang. Ketika Allah punya sifat maha lembut, kamu juga dititipin sifat kelembutan. Ketika Allah punya sifat mencipta, kamu juga dikasih kuasa loh untuk bisa mencipta. Tulisnya di buku goals. Terima kasih ya Allah, hutang sudah lunas. Angkanya sekian. Cobain eksperimenin. Lalu tulisan ini kamu buat gambar di dalam pikiran. Ambil cuplikan di mana utang itu sudah lunas. Ambil cuplikannya, lalu kasih pancaran syukur di batinmu. Begitulah cara mencipta, teman-teman. Lalu setelah itu kamu lepasin hasilnya. Kamu lepasin hasilnya. Karena ranah cara dan waktu proses hasil itu bukan area kamu. Serahkan aja itu semua mengalir kecerdasan yang maha tanpa batas ini aja yang ngatur. Jadi tugas utama kita itu adalah cetakan batin, Manda, di sini. Karena sebetulnya partikel-partikel realita mewujud itu potensinya udah ada. Udah ada dan tersedia di medan kuantum. Dia cuma butuh kamu fokusin. Jadi ibaratnya di alam semesta ini tuh ada energi yang tanpa batas gitu. Bentuknya partikel-partikel energi yang dia bisa jadi apapun. Jadi uang, jadi jodoh, jadi rumah, jadi utang lunas gitu. Tapi kamunya harus memfokuskan goals kamu di situ. Kamu tulis. Kalau kata Gesem Michael aku tuh pertama itu dedicate. Dedicate itu artinya kamu mau apa dalam hidup gitu. Aku mau lunas utang, dedicate, kamu fokusin. Di titik kamu memfokuskan itu, kamu buat gambaran, imajinasi di dalam pikiran. Karena imajinasi kamu ini adalah titipan kesadaran dari kreasinya Allah mencipta. Jadi kalau Allah mencipta alam semesta ini kan begitu sangat indah ya, Manda ya? Iya, iya. Sangat indah. Nah, kita sebagai percikannya, kita juga dikasih kuasa untuk bisa mencipta juga. Jadi pada saat kamu mengimajinasikan, entah itu lunas utang, entah itu jodoh, entah itu uang, apapun itu artinya kesadaran ilahi sedang ada di dalam tubuhmu. Sedang mencipta juga gitu. Dan sebetulnya bahan baku penciptaannya itu available. Selalu ada dan tersedia. Tinggal tugas kamu adalah menyamakan resonansi getaran. Samakan resonansi getaran pancaran di tubuhmu. Pancaran apa? Rasakan pancaran resonansi. Terima kasih PR-ku lunas. Terima kasih PR-ku lunas. Eksperimenin aja coba sama teman-teman. Lakukan itu selama 30 hari. Getarkan itu di pagi hari. Getarkan itu juga di malam hari sebelum kamu tidur. Terus cetak itu. Prasangka baik pada Allah di atas rata-rata artinya kamu percaya yang maha kaya, yang maha berkelimpahan akan sangat memungkinkan membuat itu terjadi. Tapi dengan catatan. Hukum kelayakannya juga harus dilakukan. Kalau tabungan semesta kamu nggak ada, gimana ceritanya semesta mewujudin utang kamu lunas? Kalau kamu nggak pernah berbuat, untuk kehidupan ini, membagi cinta, membagi senyum, membagi kemudahan, membagi kelancaran, membagi kemudahan utang kamu lunas gitu. Jadi faktornya ada beberapa, Manda. Nggak hanya cukup kamu secara sadaran menyadari bahwa utang pasti lunas, nggak cukup sampai di situ. Rumusannya kan be kali do sama dengan have. Kamu tahu siapa diri kamu dikali action. Actionnya apa? Banyak. Mudahkan urusan orang lain, lancarkan urusan orang lain, tabungan semesta banyakin, berbuat baik, mendoakan 10 orang. Jadi kalau kamu punya utang, saranku, jangan fokus sama mengeluh. Jangan fokus sama ketakutan, jangan fokus sama putus asa. Kalau kamu fokus sama semua judul yang barusan, kamu dapetin itu utang kamu nggak lunas.
Tapi cobain aja eksperimen. Yuk eksperimen. Siapa yang punya PR utang? Yuk kita eksperimen. Tulis di sini. Ya Allah, terima kasih PR-ku misalnya 100 juta atau 1 M. Lunas. Dilunasi oleh kelimpahan semesta tanpa batas. Setelah itu kamu baca, setelah itu kamu kuantum jamin sebentar. Kamu bayangkan kalau rasanya lunas utang tuh kayak gimana sih gambarannya? Oh, gambarannya salaman karena sertifikat rumah kebalik lagi, misalnya ada agunan gitu ya. Kasih gambaran, selamat, udah lunas utang Pak, misalnya kayak gitu. Setelah dicetak, kasih bahan bakar syukur. Itu kamu lagi melakukan proses penciptaan. Kasih rasa syukur sebagai bahan bakarnya untuk membuat dari medan kuantum batin jadi di tangan kamu realita kamu mengalami itu. Nah, ketika itu udah kamu cetak, lalu lepasin. Lepasin caranya. Lepasinnya pakai apa, Teh? Pakai napas kamu aja deh. Ngelepasinnya cukup tarik napas. Ada rasa plong, kan kita di Bandan Revolution tuh selalu di anak-anak punya slogan. Pertama ada rasa plong, kedua proses melepaskannya itu ada rasa real. Tutup dengan kalimat sempurna. Itu cetakan dibuat, Manda. Di titik cetakan itu dibuat, kalau ala gesem pasti datang nggak? Kok? Kecuali habis. Kecuali habis. Tabungan semesta kamu nggak cukup gitu. Iya, Nah, kecuali saldonya habis. iya, saldonya habis. Jadi, masa sih sama rumah makan Padang aja kamu percaya sama Allah yang maha punya kelimpahan tanpa batas? Kamu nggak percaya? Iya, benar-benar. Aku udah kasih bocoran tuh. Nanti deh, ini alumni Bandan Revolution, aku mau kasih satu slide-nya. Joe Dispenza bilang, Joe Dispenza itu adalah ilmuwan fisika kuantum keren banget. Dia ngeluarin satu tulisan yang waduh indah sekali gitu. Joe Dispenza bilang, tahu nggak kamu bahwa di titik kamu diem sekarang, ini semua potensi keinginan tanpa batasmu, semua potensi apa yang kamu mau, bersamaan kamu duduk sekarang, dia udah ada. Dia ada di ranah frekuensi medan kuantum. Jadi dia bentuknya masih partikel gitu loh. Kayak debu gitu lah kalau misalnya teman-teman gelembung deh, tapi kan nggak kelihatan dia. Nah, untuk membuat itu tidak kelihatan jadi mewujud, itu buatlah fokus imajinasi, lemparin ke atas, kasih pancaran rasa di batinmu di sini. Karena tubuhmu itu adalah tubuh energi. Tubuh yang terdiri dari medan kuantum, medan energi. Jadi tubuhmu ini adalah tubuh energi. Dan dia akan berkomunikasi masuk ke dalam. Ya, masuk ke dalam ke jalur medan kuantumnya kamu. Nah, cara kerjanya untuk mewujudkan segala sesuatu terjadi itu adalah pakai judul pancaran frekuensi getaran rasa, Manda. Jadi ini berjalannya pakai getaran rasa gitu. Jadi rasa itu adalah perasaan. Rasa kamu sedih, kamu takut, kamu cemas, kamu khawatir, kamu bingung, itulah rasa. Rasa itu adalah energi, Manda. Dan lewat bahasa rasa itulah Tuhanmu berkomunikasi sama kamu. Lewat getaran rasa itulah semesta berkomunikasi sama kamu, mewujudkan semua realitamu. Manda kebayang nggak kalau rasa seseorang itu, mana bisa sih aku, terus aja dipancarin rasa itu.
Benar-benar. Rasamu adalah doamu. Rasamu adalah doamu. Gitu, Manda. Oke, saya juga ini ya Teh mau menambahkan ya, mungkin sharing Boleh. juga untuk teman-teman tentang gimana tetap stay apa ya percaya terhadap semesta meskipun kondisi di luar kita itu amburadul lah kasarnya gitu. Tadi Teh Feby kan sempat menyinggung kalau ada juga hal yang jangan dilupakan yaitu kalau tentang kelayakan ya. Jadi kita Iya. cuma jangan meminta aja, tapi kita juga apa yang kita bisa eh apa berikan atau tawarkan terhadap sesama dan terhadap semesta, sehingga benih-benih yang kita tanam itu kan lebih mudah cepat untuk bertumbuh kan gitu menurut saya. Betul Oke. banget, Nah, Manda. seperti yang saya share dulu di acara Bootcamp Ngaji Rasul di Jogja ya. Saya kan menceritakan kalau pernah membuat vision board atau apa ya, mungkin buku goals ya. Kalau kita kan goalsnya yang awal Ya. pasti tentang kepemilikan ini itu segala macam gitu. Untuk goal salah satu goal saya untuk mempunyai kegiatan sosial tuh yang paling belakang, paling terakhir sendiri gitu. Tapi justru ketika itu diwujudkan dulu yang lebih pertama terjadi, malah kemudian goal-goal yang lain, rumah, mobil, apalah itu ya, tabungan, jalan-jalan ke luar gitu, berangsur satu persatu tuh terwujud dari yang memang langkah awal kita melakukan apa dulu untuk orang lain. Kan dari cerita Teteh juga serupa ya. Teteh kan juga sebelum sampai pada titik ada kelas AR ini kan juga melakukan aktivitas sosial yang Ya, luar biasa. sampai Hingga sekarang itu nggak berhenti-berhenti itu. ya membuka gerbang-gerbang itu. Mungkin itu juga hal yang bisa nanti teman-teman semua petik hikmahnya. Jadi jangan cuma fokus di goalnya aja, tapi juga berpikir apa ya yang bisa aku lakukan untuk agar benih-benih yang tadi TVB yang sudah ajarkan kita menanam benih secara sempurna itu lebih cepat bertumbuh dan berbuah gitu ya Teh ya. Betul. Oke, sekarang lanjut mau tambah satu pertanyaan lagi apa Satu, langsung satu kita ke pertanyaan lagi boleh, Manda. Baru testimoni? kita ke Oke, alumni. Alumni udah pada siap 3 orang? Ya, oke. Satu oke, pertanyaan lagi. oke satu pertanyaan lagi ya. Eh, Gini ada satu pertanyaan yang bertanya mengapa setelah keluar dari hubungan yang toksik, rasa takut dan trauma itu masih terus mengikuti Teh. Iya, di kelas Abundant Revolution itu bagan cerita tentang pattern lapisan endapan emosi kamu mewujud dalam realita itu jelas banget ya, Ndak? Mandang lihat nggak dari mulai di dalam Ya, kandungan, ada gambar kan waktu itu kan? Di dalam ya, kandungan, umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ke bawah, lalu kamu dewasa di 2026 ini. Kalau kamu hanya melihat di titik sekarang, kayak tadi kan pertanyaan Teteh, ketika aku keluar dari hubungan yang toksik, udah nggak ada lagi hubungan toksik itu, tapi kenapa ya ketakutan dan kekhawatiran nggak hilang-hilang, masih terus nyangkut di rasa hmm, hati aku, kan gitu pertanyaannya ya. ya, Nah, kamu harus memahami dan mengerti bahwa realita yang terjadi di 2026 itu hanya pantulan, itu hanya buah, hmm, sedangkan akarnya itu dari semua rekam jejak yang terekam di masa kecilmu. Kalau kata Manda, itu semua terekam di inner child kamu gitu. ya Yang betul. belum selesai. Belum selesai. Belum selesai apa? Belum selesai kamu terima dan ikhlasin. Kamu belum sadari, kamu masih mendorongnya, masih berantem sama semua rasa cerita trauma masa lalu kamu. Segala sesuatu yang kamu tolak, itu pasti looping. Nah, ini ada pertanyaan nih, Teh, looping itu apa? Loop itu adalah cerita yang berulang. Makanmu itu bagaimana? Contoh looping misalnya, kamu menikah, suami pertama kamu eh KDART-in kamu, misal, menyakiti kamu. Anggaplah misalnya pisah. Ketemu yang kedua, dihianati lagi, sakitnya sama, misalnya kayak gitu, itu artinya loop, itu artinya looping. Nah, kalau itu terjadi lagi, terjadi lagi, cerita looping yang berulang, itu cerita yang harus distabilo bahwa ini Allah sama semesta lagi mau ngomong sama kamu, tapi kamunya nggak sadar-sadar. Makanya ceritanya datang lagi, dan datang lagi gitu. Karena kamunya nggak menyadari, ini ada rasa yang harus kamu urai, harus kamu ikhlasin di cerita masa kecil.
Jadi, Teh, kenapa hubungan toksik udah berakhir, kekhawatiran, ketakutannya masih ada? Kamu belum merilis cerita masa kecilmu. Kamu belum rilis lapisan endapan emosi di akar awal hidupmu. Makanya kalau di kelas Abundant Revolution atau di Zoom Quantum Alignment, itu kan selalu tuh dimulai dengan, yuk kita flashback yuk, ada rasa sedih, takut, kecewa, cemas, atau khawatir. Apakah yang pernah terjadi di rentan kehidupanmu? Jadi kalau dikatakan kehidupan, anggaplah kehidupan kita tuh kayak ini ya, mistar. Mistar tuh apa ya? Apa ya, Indri, mistar tuh? Penggaris panjang. Jadi di sini ada kamu 0 tahun di dalam kandungan ibu gitu ya. Lalu kamu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, lalu sampai kamu di sini di 2026. Nah, cerita di 2026 ini sebetulnya hanya buah dari apa? Buah dari semua rekam jejak mental perasaan kamu dari mulai kamu di dalam kandungan ibu kamu. Ada peristiwa apa? Ada peristiwa apa kamu di dalam kandungan ibu kamu. Lalu kamu umur setahun, 2 tahun, itu bawah sadar tuh 7 tahun ke bawah atau 14 tahun ke bawah. 7 tahun ke bawah kalau nggak salah. Itu masih sangat terbuka lebar. Jadi apa yang kamu lihat, oh dulu mama papa berantem, oh papa pergi meninggalkan mama misal, oh mama dipukul papa, oh aku dipukul. Nah itu terekam, kekecewaan itu, sedih itu jadi rekam jejak yang tersimpan di sistem syaraf tubuhmu. Nah biasanya itu munculnya suka di sendi-sendi tuh. Kalau sendi-sendi, ini ada teman-teman yang sendi-sendinya pada sakit nggak? Nah, Ada kalau Teh ada sendirian. sendiri, Sedih itu banget. sakit juga ya kalau sendirian Sakit ya. banget. Nah, itu coba teman-teman aware sama semua rasa itu. Nah, termasuk teman yang tadi bikin pertanyaan tuh sama Manda. Teh, kalau ini belum selesai gimana? Nah, coba kamu luangkan waktu untuk istilah Manda mah jeda sebentar. Kamu ngobrol deh sama tubuh kamu. Hai tubuhku yang baik, kamu adalah kendaraan hidupku. Lewat tubuh inilah aku hidup. Jadi, cobalah kamu pelan-pelan untuk mengapresiasi tubuhmu, menghargai tubuhmu. Kalau kamu masih merasakan resah yang nggak berkesudahan, bahkan melampaui batas ambang yang bisa kamu rasakan, itu artinya banyak yang belum kamu lepas, sayang. Itu izinkan kamu ringanin dulu tuh daleman-daleman, jangan sampai bikin bobot yang terlalu berat buat tubuh kamu gitu. Jadi ada yang belum dilepas sebetulnya. Cara ngelepasnya gimana, Teh? Masya Allah, tanya Manda deh. Cara ngelepasnya sebetulnya simple. Sadari aja kamu mau berubah gitu. Mau aku yang begini gitu. Bener nggak, enggak? Aku yang Iya, bahagia, iya. dan layak bahagia. Aku layak bahagia, aku layak berkelimpahan. Gak mau nangis-nangis terus kayak gini, aku nggak mau sedih. Jadi syaratnya simple. Bener nggak, enggak? Di titik kesadaran Manda yang sekarang kan juga Manda pernah ngerasain capek. Iyalah, kalau nggak gitu nggak mungkin dulu cari cari kelas pemberdayaan diri. Nah, itu. Jadi simple. Jadi aksi terbesarnya manusia itu adalah terbuka menerima dan melepaskan. Rilis. Agar apa? Agar tubuhmu ringan. Nah, nanti kalau kamu udah rajin rilis, si trauma, cemas, takut itu pelan-pelan memudar, 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 memudar. Kalau aku sangat sarankan itu jadikan lifestyle ya. Bersyukur dan rilis jadikan sebagai lifestyle. Karena perubahan itu nggak bisa cuma sehari 2 hari. Tanyain Manda tuh, Manda rilis inner child-nya juga nggak sehari 2 hari. Dia berbulan-bulan, dia ulang lagi, dia ulang lagi, dia ulang lagi. Bahkan ujung-ujungnya udah nggak jadi beban. Ujung-ujungnya merilis itu bagaikan rutinitas harian kayak kamu mandi aja gitu. Kalau tubuhmu butuh mandi, jiwamu butuh rilis. Bener nggak, Nda? Betul, betul, betul. Karena kan manusia ada tubuh fisik dan tubuh non fisiknya ya, teman-teman. Oh, teman-teman. Jadi, pertanyaan yang tadi, jawabannya adalah izinkan kamu berkomunikasi sama tubuhmu
apa yang aku rasakan ya, misalnya keluar sedih, cemas, ketakutan. 2 judul ini kamu duduk untuk menerima. Rasain aja rasa itu. Kamu flashback dulu ke masa lalu. Ini aku pernah sedih kapan ya? Kalau udah ketemu, duduk untuk terima. Kamu mau nangis, nangis, biarin aja. Biarin aja nangis. Biarin aja dia terurai. Dia hanya butuh. Jadi si rasa sedih sama takut yang kamu rasakan di dalam hubungan yang toksik itu, sebetulnya kamu cuma butuh untuk melihat semua story kisah hidupmu itu sebagai cinta gitu. Jangan kamu dorong lagi dengan aku nggak suka sama semua peristiwa ini. Jangan gitu. Tapi duduk untuk menerima dalam kesadaran, iya ya, jiwaku harus mengalami semua spektrum rasa. Aku nggak bisa menghindar ini. Aku harus sadari untuk menerima. Aku rasakan penuh. Aku mau duduk dulu sebentar menyadari rasa ini. Jadi kalau kata begitu banyak orang-orang yang sudah melewati ini, proses rilis itu sebetulnya membutuhkan kesadaran kamu untuk menyadari dan menerima itu cuma 90 detik doang, Manda. Ya, titik kesadarannya itu cuma segitu doang sebetulnya. Tapi kalau dia muncul lagi, ya tinggal dirilis lagi aja. Jangan terlalu menganggap ini terlalu serius gitu, karena sebetulnya itu semua bisa kok berubah. Yang penting kamu menyadari bahwa ada sang sumber cahaya kelimpahan tanpa batas di dalam dirimu yang juga pasti akan membantu melarutkan itu. Kuncinya tetap ada di kamu, sebuah kemauan untuk merubah kesadaranmu. Masih mau di dalam identitas lama atau kamu mau bergerak masuk ke identitas yang baru. Gitu. Nah, tapi ketika itu keputusan udah dibuat, tetap action B kali do, yang do-nya ini atau kamu melakukan action itu tetap harus kamu lakukan. Ada salah satu peserta privat aku, Manda, pada saat sesi rilis udah cukup seru, luar biasa. Masuk kita nulis goal di buku goals ini. Tahu nggak, Manda, yang dia tulis buku goals-nya itu ada sekitar 20 goals. 20 goals, Manda. Banyak, seru banget. Goals-nya ideal-ideal semua. Pertanyaan aku, ini goals ideal semua gitu loh. Pertanyaan aku gini, tabungan semesta kamu udah cukup belum sayang aku? Bener. Terus aku sebelumnya dia anak batch kan, terus masuk privat. Terus aku tanya, ini aku mau tanya dulu, ini goal kamu rentet 6 sampai 20 goals, ini keren-keren semua. Ada duit, ada lunas utang, ada rumah, mobil, ada tanah, ada villa, ada apartemen. Banyak banget gitu. Nah, di situ teman-teman punya goals yang banyak, boleh banget. Tapi hukum kelayakannya juga tolong diimbangi. Waktu itu aku tanya, kamu punya semua goals ini, oke, ayo semangat, hukum kelayakannya lakukan. Sekarang aku mau tanya, daily routine dijalanin nggak kemarin-kemarin tuh pas jadi batch gitu, masih di kelas gitu? Jarang-jarang sih Teh. Doain 10 orang, jarang. Tabungan semesta, kadang sih Teh, aku itu aja deh, zakat fitrah aja deh 2,5% per tahun. Yang standar gitu. Terus menolong orang, memudahkan urusan orang dan lain-lain, jarang sih Teh, soalnya aku introvert orangnya, kata dia. Terus gimana caranya ini realita bisa terjadi kalau amal solehnya cuma sedikit? Kehidupan ini kan nggak bisa bertabrakan dengan sunatullahnya. Di dalam sunatullahnya itu atau hukum Tuhan, hukum semestanya, itu ada hukum pertukaran energi. Ada hukum pertukaran energi. Sama seperti Manda dan teman-teman masuk ke Indomaret, ngambil Silver Queen, bisa nggak keluar pintu tanpa bayar? Nggak bisa. Bener nggak? Ngambil coklat nih, Nda, keluar pintu, terus nggak bayar. Bisa nggak? Nggak ada tukerannya gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa kecuali anaknya yang punya Indomaret. Ya, kecuali anak yang punya Indomaret. Jadi harus sadar Sama. diri ya teman-teman ya, kalau memang kita itu bukan anaknya yang punya Indomaret ya kita apalah gitu. Bayar Harus gitu. sadar diri, harus sadar diri. Jadi
bener kata Teteh, harus diseimbangkan antara apa yang kita mau dengan kelayakan yang kita tawarkan gitu ya Teh. Emang Iya, kadang-kadang manusia gitu secara ego ya. Kita kan maunya dibilang gol apa, golnya banyak banget, terus sebuku kayaknya yang dibeli cuma buku goals doang gitu, dipenuhin. Tapi nggak ngapa-ngapain. tapi buku syukurnya atau bersyukurnya nggak dijalanin gimana ndak? Dia pengen banget sekali tapi getaran tubuhnya tidak menggetarkan rasa syukur dan terima kasih. Gimana caranya? Karena Pak, teman-teman, izinkan teman-teman untuk memahami bahwa getaran syukur, getaran terima kasih ini adalah bahan baku dari goals kamu sebetulnya. Salah satunya. Getaran syukur, getaran terima kasih, getaran rasa cukup, getaran damai, getaran yang, "Ya Allah makasih, tenang, plong." Dan yang paling substansi adalah getaran sistem syaraf tubuhmu yang tidak bergetar dalam mode bertahan hidup atau tegang. Itu Betul, mode betul. bertahan hidup dan tegang itu bukan dalam getaran terjadinya manifestasi dalam kehidupan kamu. Tubuhmu harus rileks, tubuhmu harus nyaman gitu. Kita mulai enggak? Oke, kita mulai ya teman-teman, ini sesi sharing testimoni dari beberapa alumni. Ini yang masuk ke Manda, ada Bu Nuni dari Bandung, luar biasa sekali. Ini padahal baru batch berapa ya Teh ya Bu Nuni? Ini kalau nggak Dari salah saya baru, dulu oh boleh batch nggak? Dari 14, Bu Bu Nuni Sheila, 14. Iya. Bu Sheila Pontianak batch 27 Hmm. nih kayaknya kelihatannya agak seru nih. Oke, dan Mbak Yuni ya. Oke, kita yang pertama dulu aja yang memang Bu baru Sheila, lulus dari sekolah, Bu Sila ya. coba. Yang Baru baru dari lulus kelas dari kelasnya kuantum, kok kuantum jam, dari kelas Bandung batch Revolution 27. 27. Oke, silahkan Bu Sila, udah ada di sini nggak ya Bu Sila dari Pontianak? Halo Ada. sayang, batch 27. Hai hai. Oh Halo, itu Bu Sila sudah ini Teh. Silahkan Bu Sila ngobrol sama Teteh, ceritakan apa yang seru-seru yang terjadi. ya, halo, assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam sayang. Bisa cerita nggak alur awalnya ketemu materi kesadaran ini gimana? Terus kamu dulu gimana sebelum tahu identitas dirimu, sikap hidupnya seperti apa? Terus sampai pada akhirnya ini aku lihat sadar nafas syukurnya dilakukan pagi dan malam, Masya Allah. Boleh cerita sayang, pantesan manifestasi kamu keren-keren Iya, ini kuantum jam 25 juta, dapatnya 54 juta. Kuantum iya, jam 50 juta, dapatnya 115 juta. 115. Kuantum jam 25 juta, dapatnya 75 juta. Ini Ya, sepertinya semesta sayang banget sama kamu ya. Allah sayang banget sih. amin, 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 Mintanya amin, A, Masya dikasihnya Allah. A plus 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 gitu. Ya, Boleh ceritain nggak cerita awalnya gimana sebelumnya? ya, Bismillahirrahmanirrahim. Teteh, sebelumnya terima kasih banyak waktunya. Ini aku lagi, aduh, lagi haru biru. Awalnya ketemu Teteh itu di bulan Oktober 2025, Teteh. Ya, Oktober. Itu aku emang lagi, boleh dibilang 15 yang Teteh catetin itu udah, itu yang aku rasain semuanya di tahun 2025. Ya, Dan lain-lainnya sih, Teh. suaranya boleh digedein, sayang? Ya, Ya, kemudian di tahun 2025 itu di bulan 10, saya itu ingin ikut yang apa namanya Bali awal mulanya. Pengen ikut bulan ya, 12. ya, Kemudian terus ada Zoom yang berbayar itu Teh, 199 ya, itu. ya, Terus saya catat semuanya. Saya catat semuanya, kemudian saya lakuin gitu loh, hampir hampir setiap hari, terus catat di buku. Tapi waktu itu quantum jam-nya mau di bulan 12 pergi ke Bali tuh justru nggak ada uangnya. Benar-benar belum ada manifest saya waktu itu. Nah, kemudian kemarin itu cari-cari karena sempat handphone saya hilang. Kemudian saya cari-cari lagi ngaji Roso, cari-cari nomornya lagi. Saya minta kapan lagi offline. Pas saya nanya seminggunya itu katanya ada Mbak jadwalnya. Kemudian kemarin saya langsung chat nomor nomor yang panitia ngaji Roso. ya.
Kemudian saya hubungi, Mas ini berbayarnya berapa? Itu 3 juta, 3.600.000 berapa gitu teh. Ya. Nah, saya berada di lokasi yang saya punya pekerjaan lain juga lagi teh, yang alhamdulillah bermunculan usaha-usaha yang lain gitu, yang Teteh pernah bilang, tulis yang usaha yang di luar daripada kemampuan kita, di luar Suaranya saya. daripada ya dari saya mencoba membuka usaha-usaha yang bukan sebenarnya itu jati diri saya gitu. Saya mencoba Ya, buka yang peluang baru. menaikkan income 2 kali lipat itu ya pas di Iya, kelas ya. betul, Keluar Teteh. ide-ide bisnis apa, Iya, 10, terus tambah 10 iya, lagi kan kalau di betul, kelas offline begitu betul, ya. betul Teteh itu. Nice. Itu yang saya lakukan. Dan uang itu yaitu dari usaha-usaha yang bukan sebenarnya bidang saya dan ini saya gitu, bukan lifestyle saya. Tapi justru itu yang manifest. Iya. Oke. Kemudian kemarin itu kan mau berbayar itu aja teh, mau berbayar saya ikut 36 itu kan awalnya belum ada nih dananya. Kemudian pas saya bilang boleh nggak di DP dulu, terus kemudian boleh tapi harus kalau masih ada bangkunya waktu itu. Jadi saya DP 900.000 dulu, kemudian di tanggal Hamin satunya baru pelunasan 3,6 juta. Ya. Terus hari saya berangkat itu waktu yang kita praktik quantum jam itu Teteh waktu lempar kertas. Ya. Itu langsung ada yang transfer 12 juta orang kontrak rumah. Di momen Ya, waktu kita praktek di dalam kelas. Di dalam kelas. Heeh. Sebulan sebelumnya sebelum kita offline itu, saya ada quantum jam itu. Pokoknya mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April itu ada manifest. Itu yang saya bilang usaha-usaha yang di luar selama ini yang saya kerjain, yang usaha yang baru, yang 10-10 itu. Masya Uh, uh. Allah. Terus praktek utamanya apa? Itu merubah kesadaran dalam identitas baru menurut Bu Sila itu penting nggak? Yang saya lakuin itu teh, yang pertama 227 itu buat saya itu benar-benar sesuatu. Karena kan saya orangnya susah tersenyum selama ini. Jadi bawaannya pagi-pagi itu Oh, rempong aja gitu kan. Saya banyak usaha, ada usaha, tapi pagi-pagi itu bawaannya udah emosi, dengan ribet yang ada, dengan tekanan hidup yang ada. Jadi bawaannya kalau pagi-pagi itu nggak fresh otak saya. Nah, setelah saya sering ngikutin ngaji Roso yang dikasih tahunnya 227 dulu, terus sadar nafas syukur terlebih dahulu. ya. Saya lebih lebih ada yang nonton yang apa itu kemarin yang ngaji Roso juga, lebih ke terima kasih mata kita bisa melihat, pendengaran kita masih mendengar, Ya. kita masih dikasih napas sama Allah. Itu lebih dalam juga. Pagi-pagi bangun itu saya nggak yang tiba-tiba main main ngehidupin kompor, nggak yang tiba-tiba bangunin anak teriak gitu. Jadi semenjak ngajar Rosa itu yang saya lakuin teh, saya tenang dulu, eh, ambil napas dulu, saya bersyukur dulu masih hidup, eh, tangan kaki saya masih bergerak, saya sehat, mata saya bisa melihat. Jadi itu dulu yang saya lakuin teh. Kemudian baru saya melakukan aktivitas yang lain. Saya nggak megang HP lagi. Kalau dulu kan megang HP, melihat tagihan, orang yang nagih, orang yang ini dari bank lah, dari mana lah, dari mana. Jadi otak udah nggak fresh bawaannya, emosi. Jadi semenjak ikut ngaji Roso itu perubahan saya itu aja teh. Saya udah nggak mikirin handphone, harus ngelihat informasi apapun. Yang saya lakukan adalah 227, bersyukur, napas terlebih dahulu. Kalau saya lagi nggak konsentrasi, biasanya handphone kan ada di sebelah saya, audio itu memang udah ini. Malam tidur aja tuh biasanya ini apa namanya, headset ini emang udah di kuping. Kadang-kadang ketiduran itu tuh memang berputar-putar aja itu audionya teh sampai pagi. Audio itu ya.
5 audio yang dibagiin pada Iya, saat kelas offline ya? iya, Yang benar-benar. audio rilis, audio sadar nafas syukur, Ya, audio betul. beautiful assumption itu kamu dengerin terus? Assumption itu yang saya lakukan lemari kan teteh kan kasih taunya kalau bisa kan ada tuh yang lemari yang jodoh. Kalau saya enggak, saya Ya. bikin asumsinya uang. Jadi di Ya. lemari saya itu saya kosongkan dua yang bajunya nggak ada. Lemarinya saya bayangin tuh ada uang 5 miliar. Oh, Ya, asumsinya ke itu uang. yang Oke, ya soal asumsinya ke uang. lagi sayang. Nah, kalau Ya, sebelumnya kamu tuh hidup dalam kebingungan dan looping gitu ya. betul, Terus betul teteh. masuk saya bocor terus sana sini, Bocor. keluar lagi gitu ya. Betul, betul teteh. Realita Itu dulu yang gitu. Nah, betul. sejak daily rutin dilakukan, sadar nafas syukur 227 rilis, Mm-mm. itu perlahan perubahan kerasa ada. Kerasa ada, nggak bocor besar gitu. Terus uang yang masuk itu langsung, oh ini yang udah harus dilunasin, ini yang harus dibayarkan. Jadi udah tahu. Kalau yang sebelum itu kemarin itu kan uang ada masuk teh, tapi itu tadi terjadinya kayak ditipu orang lagi. Kemudian Ditipu orang lagi. ada bisnis Ya. baru, kita kayaknya lebih tergoda pengen ikut. Nah kalau sekarang kan saya lebih bisnis sederhana, tapi itu masuk gitu. Tadi siang aja saya ditelepon lagi, ada orderan lagi, Ya. iya. Dan itu pulang dari ini kan saya lagi di Pulau Natuna, lagi ada kerjaan juga teh, lagi Masya Allah. iya ambil barang juga teh. Jadi dagangin bawa dari Pontianak ke Natuna, dari Natuna nanti bawa lagi ke Pontianak. Itu yang saya catat pada saat di kelas, itu muncul gitu aja idenya dan saya langsung atraksi. Wow, so Mm-mm. amazing ya ternyata ya. Aku seneng banget loh. Jadi di materi kelas Abundant Revolution batch 27 saat itu offline, itu ada salah satu materi menaikkan income 2 kali lipat. Jadi Ya, ada ide kreatif yang saat itu kita kondisikan gitu ya. mm, Dan itu mm, terjadi eksekusi dan uangnya hadir ya, ya. masuk ya. Hadir justru bukan yang usaha yang saya fokusin, justru usaha yang saya anggap, ini kan bukan bidang saya. Contohnya yang saya kemarin yang dapat 75 juta itu kan teh, orang beli mobil. Beli Hmm. mobil itu ada temen yang memang buka showroom second pas gitu. Ya. Saya pas kebetulan nanya sama dia, ada nggak mobil yang double gitu, double kabin, kan saya tinggal di daerah tempat sawit, ada yang nyari nih kata saya. Padahal sebenarnya nggak ada yang nyari itu teh, saya hanya untuk ngetes pelajaran kita. Ya. Saya ngetes pelajaran kita, terus saya share foto-fotonya yang dikirim oleh temen tuh, langsung deal, nggak ada nawar. Yang saya kasih itu deal DP langsung, dan itu keuntungannya sekitar 25 juta. Iya. Uh-uh. Wow. Uh-uh. Berarti sayang, boleh dibocorin nggak tabungan semesta yang kamu lakukan apa aja sih, sayang? Waktu yang itu kan saya sedang dalam keadaan berkesusahan boleh dibilang teh. Jadi Ya. saya pergi ke suatu daerah itu ngontrak di tempat yang ya boleh dibilang sederhana, hanya 3 kali 8, dan itu hanya kamarnya satu. Eh, itu ada orang yang minta tolong sama saya teh, suami istri. eh, Dia benar-benar nggak ada uang, nggak ada sama sekali pekerjaan, suami istri, terus dikejar-kejar oleh utang juga, leasing, bahkan dia kabur dari kampungnya gitu. Terus Iya. saya bilang sama dia, udah kamu di tempat saya aja di sini, terserah kamu deh mau usaha apa di sini, pokoknya tinggal aja di tempat saya. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Oh, jadi banyak menolong ya, memudahkan Ya, urusan orang lain. memudahkan. Itu yang saya lakukan. Oke. Dan hal-hal yang lain. Oke, Mbak Sila luar biasa, Masya Allah. Mbak Sila, boleh Ya, kasih tips nggak ke teman-teman ketika teman-teman dalam posisi yang terpuruk banget? ya.
Heeh. Start pertama harus dari mana, Alam Basila? Kalau saya kemarin itu kan teh pernah Putus-putus sayang? saya pernah pikiran mau bunuh diri. Oh, Heeh. Karena itu tadi teh saya punya hutang 3 miliar, rumah ya, saya mau disita, ya, kendaraan saya diambil paksa oleh debt ya, collector. ya, Kemudian anak saya juga nggak ada uang untuk masuk sekolah. Di ya, situ yang saya terpuruk sebenarnya. Kemudian banyak masalah yang lain-lain juga pada saat apa dengan keluarga dan lain-lain, terlibat juga dalam hal hukum waktu itu. Ada 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 dilaporkan orang karena adanya wan prestasi. Jadi saya kayaknya udah buntu. ya, Jadi makanya setiap hari itu kan saya putar putar putar. Jadi yang video dari YouTube itu eh, yang saya lakukan itu tadi diam sejenak itu teh, ambil nafas oke, walaupun saya dalam keadaan di mobil, saya diam dulu sebentar, ambil nafas, eh, terima kasih aja dulu saya masih hidup gitu aja. Saya tenangkan, oke, saya tenangkan diri saya. Terus ini sila baik-baik aja gitu, oke, saya baik-baik aja, saya baik-baik aja sekarang gitu. Terus oke, sambil saya mengingat peristiwa masa lalu saya di umur yang 7 tahun 8 tahun, itu saya rilis teh, ada terlalu banyak justru teh, disitulah sumber Oke. sumber masalahnya. ya, hmm, Mm. Jadi saya rilis, walaupun itu dalam keadaan di mobil, misalnya kadang-kadang kan ada sopir saya, jadi saya pura-pura tidur gitu teh, padahal saya lagi merilis. ya, ya, Saya lagi merilis, saya mengingat peristiwa yang mungkin saya ada rasa takut, kekurangan, cemas. Yang tadi itu saya mengingat peristiwa saya masa kecil saya yang dulunya memang sangat berkesusahan. Saya ibaratnya cari-cari barang bekas untuk menghidupi diri sendiri, untuk sekolah aja saya bayar sendiri. Jadi itu yang saya rilis, saya terima, saya terima diri saya itu, ya saya tenangkan masa kecil saya itu, tenang. Sekarang saya sudah berkelimpahan. Jadi saya katakan pada diri saya seperti itu. Tenang, saya saat ini sudah baik-baik saja, saat ini saya sudah berkelimpahan, sekarang saya sudah jadi wanita yang sukses, saya sudah jadi wanita yang kaya raya. Saya tenangkan masa lalu saya, yang saya bayangkan Sila yang kecil itu saya peluk gitu. ya, Kemudian yang seperti tadi bilang, bayangkan seperti awan, itu lepaskan. ya, Dan itu yang berulang-ulang saya rilis teh. oke, Saya mengingat diri saya yang masih kecil, ngambil buah gitu di tong sampah, saya buang buang yang busuknya, saya ambil yang bagusnya gitu. Jadi masa kecil yang pahit itu saya rasakan pahitnya, saya rilis gitu. hmm, Itu teh yang saya lakukan ketika saya terpuruk, ketika saya terdesak. Saya duduk dulu, tenang dulu, saya rilis, saya ingat ini rasa apa yang Tuhan kirim. Yang Tuhan kirim ini saat ini apa gitu, posnya apa. Itu yang saya lakukan. Bahkan mungkin setiap hari saat ini teh saya lakukan rilis itu. Kalau ada perasaan nggak enak, udah saya langsung rilis. Ini nangis saya teh. ya, indah sekali, Ya, indah sekali pengalaman yang kamu bagikan, sayang. ya, Aku nggak kebayang ya, kamu pada saat di batch 27 itu, kamu kan di Pontianak ya, ya, dan kelas kita di Jakarta. betul. Itu tekadmu kuat sekali. Kuat teh karena waktu itu saya kan ada tender teh yang bakal mau saya jebolin. Saya punya tender kerjaan dengan suami. Jadi yang ajaibnya pada saat bulan 4 itu para buyer itu datang ke Pontianak. Ya, Para buyer itu datang ke Pontianak, eh, yang saat ini kami masih menunggu hasil hmm, dari itu. Dan itu yang saya kenapa saya
cari gitu ngajar Rosso. Saya cari, saya harus ikut offline-nya karena saya kan setiap malam mengikuti YouTube aja, hanya dengarkan Teteh lewat YouTube aja gitu kan. Hampir setiap malam saya putar-putar. Nah, terkadang kan saya dengan suami, dia bekerja di Pontianak, kadang kan saya di luar kota. Jadi, call biasanya saya bisa dengerin, kecuali kalau kebetulan pas sama-sama di Pontianak dengan suami, paling audionya nggak terlalu saya full seperti saya biasa di luar kota. Nah, jadi ini kan kalau dengar kabar tendernya, sepertinya satu bisa outlet Ya. ya. Masya Allah. Ya, Kalau daily rutin kamu tetap seperti ini kamu jaga, nih aku baca ini, ya, Kak Sila bilang daily rutin yang dia lakukan mencapai manifestasi ini. Pertama, sadar nafas syukur pagi dan malam. Terus ya, setiap sholat dia zikir, lalu setelah itu ganti doa kuantum jam. ya, Ya. betul, betul. Setelah kuantum jam diterusin sama sending love. Ya, Lalu nulis arigato. Nah, ini ya, unik betul. nih. Di buku syukur ini juga, Kak. Jadi, arigatonya pengeluaran kamu ucapin terima kasih, pemasukan Ya, sekecil apapun kamu ucapin terima kasih, gitu ya? terima kasih. Parkir juga, parkir 2000 juga saya ucapin terima kasih, terima kasih. Jadi ini kan saya juga lagi bawa buku nih, Teh. Saya nongkrong di Ya, mana-mana itu bawa buku. Masya Allah. Jadi, buku Jadi syukur, buku kalau di asumsinya Zoom nggak juga ketinggalan ya? selalu ada, nggak pernah Ay, ketinggalan. indah sekali sampai di Pontianak itu buku. Iya, sampai ke Natuna, Teteh. Ini sekarang saya lagi di Natuna, So di amazing pulau. you, sayang. So Ya, amazing you. Jadi, selain daripada 3 buku itu, mm, asumsi terus digaungkan, ditulis juga asumsi. Terus ya, setiap malam mau tidur meluangkan waktu untuk mendengarkan audio yang dibagikan audio. pada saat kelas offline. Ya, Ya. saya itu, saya kan kan Teteh kasih tahu waktu offline, eh, jangan, saya kan sukanya scroll TikTok kan, saya sering nonton Iya, berita kan gitu-gitu ada kan. harus waktu jeda ya Ya. untuk energi negatifnya kita puasa dulu Nah, 2 jam aja sehari gitu kan. betul betul. Nah, jadi saya mencoba di situ Teh. Jadi saya ganti yang biasa scroll TikTok tuh ya udahlah audio aja lah daripada dengerin yang Oh, enggak kan, apa namanya, berita-berita yang artis yang gimana-gimana. Karena kan Teteh bilang itu energinya bocor. Saya nggak mau energi pertama bocor. energi bocor, kedua kamu Nah, mendownload itu jadi realita hidupmu. nah, makanya di situ yang saya kurangi Teh. Saya kurangi lebih banyak saya daripada kayak gitu, mending puter misalnya kalau kalau pas enggak audio saya ganti paling kayak, yang Al-Quran Wakiyah itu Ya, ya. sampai tertidur. Insyaallah. Jadi kalau aku lihat, Manda pantas aja kalau Bu Sila dalam realitanya ada perubahan. Aku melihat, Mm-mm. dari rentetan cerita yang tadi, Manda, wajar ada perubahan karena data getaran tubuh dia dari pagi, siang, sore, sampai malam udah berubah getarannya. Iya, Iya, betul. Jadi Semangat data ibunya, semangat. tubuh, kesadaran iya, berubah, habit dia rubah, data juga dia rubah, getaran tubuh dirubah. Gimana enggak akhirnya manifestasi beruntun terjadi dalam kehidupan Ibu Sila. Pagi-pagi mm-mm. getaran-getaran sadar nafas syukur. Siang-siang dia kuantum jamkan, dia sending love banyak orang. Lalu di Mm-mm. tengah-tengah hari dia arigato money. Uang masuk terima kasih, uang keluar terima kasih. Lalu dia terus tulis buku asumsi. Terus di sela-sela waktu dia dengerin audio. Ini mah dominan Mm-mm. udah dominan getaran getaran bersyukur semua, Manda. Jadi Iya, wajar kalau akhirnya bonus-bonus dari sesuatu yang sewajarnya kamu terima karena getaranmu sudah selaras dengan energi mm-mm. uang, yaitu energi cinta, energi terima kasih, Mm-mm. energi energi appreciate gitu, Manda. Mm-mm. Luar biasa, Betul, Manda. betul, Thank you betul. so much, Bu Sila. Thank you, thank you, Iya, thank you, thank you. iya. Gila sharingnya. Siap, Makasih. terima kasih. Dan yang paling menarik, penutup dari Bu Sila, bagaimana dia cara menghandle sebuah masalah. Jadi di sini tadi aku catat, dia mulai identifikasi dulu ada rasa apa. Setelah itu Ya, dia duduk sejenak untuk tarik napas.
lalu dia rilis inner child dulu, dilakukan rilis inner child, terus dilakukan rilis sampai rasanya lebih enak, dan itu dilakukan secara kontinu. Dan yang lebih Ya. keren lagi, ini metode craft-nya juga dilakukan ya. Ketika ada rasa yang nggak enak, aku bukan itu diri lama Ya. selesai. Mm-mm. Craft method itu dibagikan pada saat kelas. Nanti di batch 28 dan batch 29 offline juga nanti dikasih. Jadi ternyata ini mujarab ya untuk Ya, perjalanan hidupmu ya sayang. sangat Teteh, sangat. Mbak Stila, makasih banyak sudah Ya, membagikan Teteh. wisdom yang begitu sangat indah buat menginspirasi Iya. kita semua. Terima kasih, salam sayang Iya. dan salam rindu aku ya dari Bandung. I love you. Terima kasih Teteh, love you. Oke, Dari terima kasih Bu ke yang Sila. kedua. Terima kasih. Oke, Makasih. sekarang lanjut aja ya Teh langsung ya, biar Silakan. waktunya terkejar. Hmm, Kalau ini yang betul. sudah ready Bu Nuni atau Bu Yuni ya? Coba aku mau lihat ini di pesertanya, Bu Yuni atau Bu Nuni nih kira-kira. Bu Yuni sudah ada kah? Bu Yuni dari ini ya, kelas private ya, dari Karawang. Ada nggak? Bu Yuni, halo sayang. Bu Yuni udah ada say? Yang mana nih ya? Atau Bu Tadi Nuni lagi, mungkin? tadi lagi Bu sholat Nuni. kayaknya. Bu Nuni, halo Bu Nuni. Halo, halo, Hai. Waalaikumsalam sayang. Cantik sekali. Assalamualaikum Teh Febi, Waalaikumsalam. Amanda semuanya. Cantik sekali Ibu dari Turki nih. Ini posisi Bandung atau Turki? Bandung aja. Bandung. Oke, sayang boleh cerita nggak pengalamanmu, kisahmu sebelum bertemu materi kesadaran Hmm, tentang siapakah dirimu, seperti apakah perjalanan hidup itu kamu merespon segala hal gitu, sampai pada akhirnya daily routine dilakukan dan sampai di titik ini. Ini kan ada beberapa seru ya kalau aku lihat ya. Ada rumah yang saat ini lagi dipersiapkan sama suami, terus ya, di titik sekarang juga alhamdulillah rekening nggak pernah kosong gitu kan. Boleh ceritain nggak sayang, gimana sih awal ceritanya sampai ada perubahan seru ini? Silahkan. ya, bismillah. Jadi gini, sebelumnya saya mengikuti berbagai macam seminar gitu kan, tapi tetap ada kehampaan gitu ya, ada kehampaan gitu. Terus juga tidak fokus juga Teh Febi gitu. Terus saya tuh orangnya yang penasaran gitu loh, kayak merasa tertantang gitu orangnya Ya, gitu. oke. Nah, terus suatu hari saya tinggal di Mekah kan, Ya. saya tinggal di Mekah, terus tiba-tiba ada ngaji rosok gitu, apa sih yang kayak wayang gitu musiknya tuh Ya. gitu kan. Hmm, uh-uh. saya tuh yang gak pernah sama sekali ngedengerin itu, tiba-tiba pengen buka YouTube sambil masak sambil ini gitu kan. Suami bilang, what are you doing katanya, gak tahu ini, saya bilang gitu kan. Terus saya dengerin tiap hari dari pagi sampai malam itu, saya dengerin terus ngaji rasanya TVB itu gitu, apa iya gitu, saya masih pakai logika gitu. Terus kan waktu itu banyak juga kan permasalahan-permasalahan kan, oh yang saya sering chat ke TVB itu kan. Ya. Nah, eh, di antaranya ya pertengkaran dengan suami gitu kan. Sampai saya ke TVB ganti casing aja gitu. Jangan, kata aku rilis aja sayang. Kamu ganti casing, tetap kamu daleman kamu di casing yang baru. Sampai Terus, saya ngomong, teh ganti casing aja gitu kan. So pede, so cantik banget gitu ya. Dan tuh sampai gitu kan. Dan saya tuh tipikal orangnya tuh yang nggak mau tahu gitu, nggak mau tahu banget gitu, cuek gitu. Nah, tapi tiba-tiba saya nggak tahu gitu, pengen banget mendalami TPB ini, kayak sampai saya liatin, sampai saya screenshot wajah TPB gitu, saya simpen tuh di HP. Ini orang kok wajahnya.
menarik banget gitu, ih cantik banget gitu kan. Sampai setiap live itu aku selalu bilang cantik banget, cantik banget. Terus ngomong sendiri, gue lebih cantik tahu gitu. Sampai dan memang saya tuh selalu di kaca itu selalu ngomong gitu, pede tinggi. Iya ya, aku nih cantik banget gitu loh. Sampai semua orang tuh, wih, kagum dan lain sebagainya gitu. Pokoknya menghayal tinggi gitu kan. Nah, akhirnya memang dari situ saya menghayal, saya pengen punya rumah di Turki gitu kan. Karena memang suami saya itu Arab Turki gitu kan. Ya. Saya menghayal terus gitu. Tapi ada gitu hal negatif masuk gitu. Apa ya gitu, apa ya gitu. Ternyata subhanallah gitu. Ketika saya kembali ke kesadaran itu TVB gitu dan ya tentunya sering mendengar live-nya TVB di TikTok terutama gitu kan karena cuman itu yang saya punya gitu kan. Eh, saya kok ngerasa gitu kayaknya mudah banget deh saya bilang gitu kan saya kayak mudah banget ngeliat TVB ngomong gini 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 terus pas saya kagetnya itu ketika TVB maaf eh, baru meninggal suami kok 3 hari sudah ya gitu loh. Saya bilang Iya, ini orang kok ajaib bisa ya. banget gitu loh TVB ini ya hebat banget keren gitu terus why not gitu loh dengan segala hal yang terjadi di belakang saya tuh misalkan suami saya temperamen bla 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 akhirnya benar-benar yang saya langsung gitu liatin aja lu yang kesal sama gue gitu loh tiba-tiba langsung gitu gitu saya tuh langsung Sending love ya sayang ya. Berarti materi dijalanin. Kamu sending love suamimu. iya iya saya bayangin suami tuh pulang-pulang bawa sekian kresek gitu kan bawa mobil baru beneran tapi beli mobil baru gitu Masya. iya saya pengen punya mobil baru saya bilang gitu kan terus langsung dia nih katanya gitu itu men ya saya bilang kok nggak ada marah-marah gitu tapi ya namanya pasti ada gitu ya marah lagi gitu dari hal yang sepele gitu ibu-ibu gitu kan Hmm. teh Eh, hal masakan karena suami saya tuh pandai masak kalau Arab tuh biasanya Arab Turki tuh pandai memasak daripada kita yang Indonesia gitu kan dan kebanyakan laki-laki di luar itu memang memasak gitu kan jadi dia tuh ngomong gitu ke saya kamu tuh pandainya apa itu langsung ih saya perasaan ya masakan saya dipuji di Indonesia gitu kan sama ibu saya maksudnya bukan sama orang gitu kan dia nyepelein banget saya bilang gitu nah di situ langsung saya gini liatin aja lo ya gue masak bala-bala lu ketagihan ntar lu gitu kan saya langsung ini lagi Balapan. itu bala-bala itu tiap hari tuh wajib gitu loh buat dia itu TPB Dia puji ya. iya tadinya kan kamu tuh cuma bisa masak air doang ya katanya ya Iya. memang jujur saya tuh orangnya bener-bener males yang males ini dan itu gitu kan maunya tuh hidup enak gitu mau hidup enak apapun gitu makanya saya tuh sering apa ya kayak kalau kata orang mah lu gila ya halusinasi katanya gitu bodoh amat gitu loh TPB gitu terus saya kencengin tuh ngikutin TPB itu subhanallah ya suami tuh nggak ada yang namanya marah-marah tuh nggak ada sama sekali TPB Jadi saya kamu rilis apain? Kamu sending Lovin. Jadi iya suaminya berubah. Kamu rilis iya juga nggak sayang? Rilis nggak? rilis pertama rilis Oh, karena rilis ala kamu gimana sih? Nih, kamu lagi kesel nih. Suami kamu marah-marah. Rilis eh, ala kamu gimana? rilisnya gini saya pura-puranya masak ke dapur tapi saya tarik nafas dulu TVB gitu ya Oke. biasa tarik nafas gitu kan sesuai dengan TVB gitu saya tarik nafas gitu kan terus saya bayangkan suami saya tuh meluk saya gitu kan bilang I love you gitu kan karena kalau Arab Ya, tuh kan selalu ada habbi inti gitu kan aku ya. mencintaimu terus Wow. datang-datang bawa oleh-oleh yang banyak gitu kan terus ngasih uang gitu kan. Nah itu saya gituin terus teh gitu kan. Hmm. Setiap marah. Sehari, 2 hari, 1 bulan. Belum juga nih orang harus diapain ya saya bilang gitu kan. Nah Oke. rupanya
pas yang ketika saya itu saya sadar gitu masih ada, saya berharap gitu loh Teh Feby. Oke, harapannya belum dilepas. Lepas gitu. Wah, ini kayaknya belum benar gitu kan. Rilis karena capek gitu kan. Ih, sodako ini udah gitu kan. Akhirnya, nah kembalilah saya ke kesadaran itu, bodoh amat lu mau gimana, mau ini, mau ini, terserah gitu. Ketika itu dilepas Teh Feby, itu tuh yang 1000 derajat banget gitu loh. Wow. Jadi Ya, ketika justru keinginan sekarang. dilepas, Iya, kita nggak punya ekspektasi, terserah deh iya, mau gimana, aku lepasin keinginan. terserah Hasilnya Teh malah Feby. luar biasa ya. Iya, tantangan saya menikah sama orang Arab karena campuran Turki juga gitu kan. Jadi egonya yang amit-amit nih, mulut tuh harus komat kamit gitu Feby gitu ya. Harus istighfar tuh bener-bener gitu kan. Jadi saya tuh yang udah mulai tahap lelah, makanya kan ke TPB ganti casing aja deh. Saya bilang itu tuh bener gitu buat TPB, itu tuh bener bukan bohong gitu tuh cerita tuh gitu kan. Tapi saya tuh pas ngelihat dia, karena kami tuh kalau makan, nikah sama orang Arab tuh enaknya kalau makan tuh disuapin gitu. Ih, romantis banget deh. Ya Allah. Iya, makan tuh disuapin. Itu enggak, karena seringnya bertengkar gitu kan. Ada Oke. rasa di sini, ada rasa di sini marah, jijik dan sebagainya gitu kan. Terus dia juga sama karena lihat istrinya mungkin menjijikan, marah-marah terus gitu kan. Sama aja kita tuh saling saling ini gitu kan. Tapi ketika saya merilis semuanya dengan kesadaran dan hilang gitu berharap apapun, Mhm. itu goal itu terjadi. Dan tiba-tiba saya tuh eh iya TPB, terus saya tuh pengen ke Mekah, pengen ke Turki gitu kan. Enak kali ya tinggal di Turki gitu. Bener TPB, saya mulanya ke apa namanya, ke Turki dulu jalan-jalan gitu kan 1 bulan gitu. Terus bulan berikutnya 1 bulan lagi. Cuman nggak tahu kenapa gitu kemarin itu saya pas bulan Oktober tuh saya pengen punya rumah gitu. Kayaknya enak Ya. deh pulang apa kalau misalkan di Turki itu punya rumah sendiri gitu kan, bukan pulang ke rumah ade atau misalkan ke kontrakan atau ke rumah ibu gitu kan. Nah, di situ saya mulai lagi tuh menjalankan kayak TPB gitu kan, dari rutinnya segala macamnya gitu. Itu luar biasa ketika eh, bulan bulan apa ya? Mungkin November ya, saya ke Turki itu suami udah surprise gini. Tuh 7 miliar kan ya gitu. Apaan tuh 7 miliar gitu kan? Saya kan langsung kaget gitu kan, 7 miliar. Kamu kan pengen rumah katanya gitu. Pokoknya udah tersedia katanya gitu. Kalau orang orang Turki kan Masya bilangnya gitu, Allah. sudah tersedia katanya. Apanya? Saya diajak jalan TPB gitu kan. Dari rumah kontrakan saya ke rumah itu deket banget gitu. Saya diajak jalan gitu. Ini untuk kamu katanya gitu. Wah, saya merinding gitu TPB, saya merinding banget. Merinding Masya banget. Allah sayang. Dari pengen ganti casing sampai dibeliin rumah. Bener tuh. Memang saya tuh orangnya tuh yang kalau kata orang mah sableng amat ngomongnya katanya gitu. By the way, tabungan semestamu apa sayang yang rutin dilakukan? Tabungan semestamu. Satu, saya tidak pernah ada kata pelit untuk siapapun gitu loh. Oke. Eh, Ibu saya kalau misalkan minta apapun saya penuhi, termasuk ayah saya. Ya. Ayah saya bilang itu ada orang Bandung mau jual tanah di kampung, Ah, ya. beli katanya. Saya tuh Hmm. mikir duitnya dari mana, mau Hmm. gimana, pokoknya saya bilang oke. 2 minggu kemudian saya beli TPB. Keinginan bapak saya beli tanah itu terwujud. Bahagiakan ya, membahagiakan bapakmu. Lagi memuliakan. Ketika ibu saya ngomong A, saya ikutin. Dan nggak pernah yang namanya saya harus bantah gitu loh. Saya harus Ya. bantah. Adik saya, kalau ibu saya merintahin, itu adik saya misalkan butuh anu, kakak saya lakukan. Ke teman juga sama, ke teman. Makanya
saya ngerasa kalau misalkan hari ini atau kemarin saya belum sedekah tuh kayak rugi banget gitu kan. Rugi Iya. banget gitu. Em, karena banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup saya itu semuanya tuh Ajaib deh. berbuat baik gitu loh Teh Feby gitu. Eh, jadi kalau misalkan ada orang pelit atau perhitungan atau ngerasa sampai gimana ya, duh gimana ya nanti, itu tuh hal yang sangat tabu buat saya gitu loh Teh Feby. Ya kayaknya disayangkan banget kalau ada orang seperti itu gitu kan. Hmm, saya sampai perjuangan saya tuh untuk menjadi ini tuh anak saya meninggal nomor kedua juga gitu kan. Terus emas saya satu gelas tuh hilang gitu Teh Feby gitu kan. Banyak banyak sih sebenarnya ceritanya gitu. Cuman intinya perbanyak berbuat baik tanpa kita melihat siapapun itu gitu. Sekalipun di rekening kita tuh cuman 100.000 lagi atau 50.000 lagi gitu. Kita nggak pernah jangan pernah sayang gitu untuk terus dan terus gitu. Dan satu lagi saya mendoakan setiap hari dari mulai orang tua dulu, kemudian anak-anak, cucu karena saya sudah punya cucu satu alhamdulillah gitu kan. Terus saya adik dan kakak saya, tetangga kanan kiri depan dan belakang saya semuanya, dan saya mendoakan satu tentu Teh Feby setiap hari saya doakan karena Teh Feby juga Teh Feby yang banyak berjasa saya dengerin gitu kan nasihat-nasihatnya itu selalu gitu. Bahkan kalau saya tuh nggak pernah yang namanya tertinggal di grup, misalkan doakan saya gini, saya selalu nomor satu aminkan mereka, ya Allah kabulkan ya Allah hajat-hajat mereka semua. Kalau di grup itu selalu saya itukan gitu. Dan semuanya ketika saya keluar rumah juga gitu. Dan tentu juga visualisasi gitu TPB. Dan sekarang lagi pengen Lamborghini. Buku gol kayak buku syukurnya, tulis di buku asumsinya, pancarkan selalu rasa terima kasih. Kalau kamu mau Lamborghini, step pertama datengin ke dealernya. Kamu harus menyentuhnya, kamu harus memegangnya, kamu rekam dulu, rekam jejak di tubuhmu. Ini sudah aku terima, gitu. Kuantum jamin dulu, rasain. Terus kalau di rumah belum ada Lamborghini, anggap di rumah Mercy misal. Ketika kamu lagi nyetir Mercy, bayangin aja kamu lagi nyetir Lamborghini. Lakukan itu selama 30 hari. Lakukan dengan enjoy Siap, dan siap, siap. bergembiralah. Siap. Saya tuh nggak mau nanggung gitu loh Teh Feby. Keinginannya Iya tuh nggak mau dong, hidup nanggung. kan cuma sekali. Hidup kan cuma Iya. sekali. Mbak Nuni, thank you so much. Terus kalau ada teman-teman yang lagi terpuruk, belum manifest, kamu ada saran apa buat teman kita yang dalam situasi seperti itu? Step pertama ala kamu akan nyaranin apa, sayang? Step pertama, seperti yang saya pernah mengalami semuanya. Maksudnya saya mengalami dari mulai anak meninggal, harta habis zero banget gitu kan. Dan pernikahan juga sempat kandas ya, sempat kandas. Eh, jujur saya pernah sampai menggugat ke pengadilan juga karena lelahnya gitu kan. Lelah mengerti dan kemudian nyambung lagi gitu kan. Terus sekarang alhamdulillah bahagia sekali gitu. Jadi di situ dinikmati apa yang terjadi tuh benar-benar yang dinikmati. Misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak di sini lagi pengen tidur sendiri. Itu tuh benar tidur aja, bawa tidur gitu. Rasakan gimana sih pengen tidur gitu. Yang males segala macamnya tuh dirasakan. Kalau saya jangan diikutin ya, saya benar pengen tidur sebulan tidur nggak mau apa-apa gitu loh. Eh, males ngapa-ngapain, saya ikutin gitu. Tidur sebulan gitu. Tapi ada titik jenuh, akhirnya saya bilang, nanti dulu kalau kayak gini aja saya nggak ada ini gitu kan. Terus nggak hanya itu gitu kan,
Nggak hanya itu saja, ketika Mbak, galau itu datang, pikiran negatif itu datang, seperti kata Teh ya, Febi tadi, langsung diam, tarik Oke. nafas, gitu kan. Terus pokoknya rilis semuanya, dan merasakan, nah seperti kayak kita nonton film gitu ya. Nonton Ya. film tuh apa aja sih yang timbulnya, apa aja gitu. Ketika saya membayangkan suami saya tuh kok temperamen banget gitu. Saya bawa itu perasaan itu, kemudian yang timbul itu siapa? Ibu saya, bapak saya yang begini, bapak saya yang pemarah gini-gini. Saya rasakan sehingga nangis itu, saya nangis 5 jam. Selama sekian hari itu saya nangis 5 jam terus membayangkan ayah saya yang begini-begini. Tapi setelah itu habis, dan kemudian saya bahagia, dan saya katakan apa yang menjadi keinginan saya gitu kan, rilis. Terus kata Teh Febi, sempurna. Oh itu benar sempurna, sempurna banget gitu. Dan terutama kembalilah ke kesadaran diri kita gitu. Yang kata Teh Febi tadi itu, keberlimpahan gitu. Kata misalkan ibu-ibu, aku nih cantik, aku kan suka ngalem sendiri gitu. Ih bener ya, aku nih wanita yang paling cantik, pantas aja suami aku tergila-gila gitu. Tapi aku tuh sering gitu. Bagus sayang, Sering gitu bagus. aja. Pantas aja suami aku cemburuan, suami aku nih cantik, cantik banget, iya hebat banget suami aku gini. Terus aku nih kaya loh. Ih subhanallah, sampai saya lihat kasur ini aja, subhanallah kayak di hotel banget ya. Saya bilang gitu kan, kayak di hotel banget ya. Aku nih, pokoknya level aku tuh internasional gitu. Aku tuh memanjainnya gitu loh, ibu-ibu gitu, bapak-bapak. Nuni yang go internasional, Nuni yang kaya raya gitu kan. Terus aku Yeah. sampai ngomong gini, liatin aja Teh Febi, aku bakal ngomong sama Teh Febi, asli sekarang. Gitu. Seperti gitu loh. Liatin aja Teh Febi, aku pasti ngobrol sama Teh Febi. Kata emang pengen banget gitu kan. Nah, terus kalau bisa kembali ke kesadaran yang murni itu sebenarnya indah gitu, indah banget. Dan jangan lupa setelah mendoakan orang-orang itu gitu kan, orang lain yang dekat dengan kita, jangan lupa sedekah tiap pagi itu, siapapun itu, tapi lebih wajib saya ke orang tua, ke keluarga dulu gitu, pihak keluarga, dan setelah itu mungkin teman-teman, sahabat atau orang lain di jalan gitu. Dan satu lagi yang harus saya kasih tahu, yakinnya itu tingkat dewa banget gitu loh. Kalau TPD itu di atas rata-rata gitu. Ya. Iya, kalau saya memahaminya, berarti yakin saya tentang rumah Turki itu belum gitu. Ketika saya yakin, ih gampang amat sih, saya bilang dia meninggal suaminya nangis baru kemarin 3 hari, saya sampai gitu, TPD saya tuh sampai kayak gitu banget gitu kan. Wih, keren, berarti ini di sini dan di sini gitu kan, mind and heart gitu kan. Saya langsung, ih kenapa juga saya harus tahu tentang ini dan itu gitu kan. Jadi itu kalau saya menyebutnya yakin tingkat tinggi, tingkat dewa banget gitu loh, itu yang harus dijalankan setiap hari. Dan ketika sedikit saja pikiran main, cepat dirilis sedikit saja, walaupun lagi masak, lagi apa gitu. Dan jangan pernah satu berbuat jahat atau merugikan orang lain sedikit pun gitu. Itu aja yang mesti saya ini. Dan sodakohnya ekstrim itu khususnya ke orang tua gitu loh. Seperti Teh Febi yang ajarkan di YouTube gitu. Masya Allah, Mbak Nuni, I love you full. I love you too. Keren banget sayang, thank you so much. Ini bocornya bocor banget, bukan bocor halus lagi nih. Aku menyatet nih apa yang kamu bilang. Keren banget, keren banget. Dari situasi yang tadi kamu cerita, suami
situasinya seperti itu, anak kamu meninggal, harta kamu sampai nol, kamu pun pernah mengalami begitu banyak kisah pernikahan yang menyakitkan dan menyedihkan. Terus titik baliknya di titik ini, rentetan semua cerita kamu lakukan dan sebetulnya yang indah itu adalah proses yang kamu lalui ini. Indah sekali gitu. Dan ini cerita wisdom yang sangat luar biasa akan jadi bibit mental baru buat kamu. Karena ketika kita menceritakan tentang kesadaran dari cerita kamu terpuruk menjadi bangkit, kamu share ini sebagai tabungan semestamu juga, ini akan membuat